Jadi ada pertarungan-pertarungan di mana selalu Kaisar Mulyono itu terlibat. Salah satu ciri khas Jokowi selama 10 tahun adalah mengadu domba organisasi kekuatan politik, termasuk ormas. Potensi terjadinya impeachment terhadap wakil presiden itu besar sekali. Dan akan dilakukan oleh partai-partai politik ini, termasuk di Kim Plus itu, Bu. Dan menurut saya Prabowo tidak akan bisa membendung itu. Hai Sobat Madilo, kembali bersama saya Budi Ma'ruf Liang, dan saya hari ini menggunakan ulos, jadi saya mungkin berubah menjadi Budi Ma'ruf Purba, pura-pura Batak. Ya. Sobat Madilog, kembali kita dalam program Madilog Podcast hari ini. Kita bicara tentang review politik sepekan ke depan, dan sepekan sebelumnya banyak hal yang kemudian yang sudah kita bicarakan ternyata memang itu menjadi booming, menjadi dibicarakan, tapi kemudian tiba-tiba isunya menghilang. Nah, hari kemarin juga kita banyak mendengar dan melihat sama-sama banyak sekali perubahan-perubahan, dan tetap muaranya menuju tanggal 20 Oktober 2024. Seolah-olah kita ini memang, istilah teman saya, menunggu ibu yang lagi hamil berat. Nah, seperti biasa, saya sudah bersama pengamat dan dosen Universitas Nasional. Siapa lagi kalau bukan Slamet Ginting. Wow, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat Bung? ya? Ya, Bung, kita langsung aja, Ya. Bung. Memang dunia politik itu dunia panggung sandiwara. Yang namanya panggung itu pasti ada panggung depan, panggung tengah, dan panggung belakang. Nah, di panggung depan yang ramai dibicarakan sekarang, kita melihat tiba-tiba kemarin kita bicara bahwa ada gugatan tentang SK dari kepengurusan DPP PDIP. Tiba-tiba ternyata ketika itu kemudian muncul ke publik, rame, kemudian tiba-tiba ditarik gugatan itu. Ya. Jika itu tidak terjadi, sampai sekarang persoalannya masih sangat kompleks. Gitu. Nah, tiba-tiba kita melihat juga beberapa hari belakangan, Kadin menggelar Munaslup. Nah, ini juga tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada api, tiba-tiba Munaslup, dan sedemikian mudahnya terbentuk kepengurusan baru. Arsyad Rashid terjungkal. Nah, ini lagi-lagi disebut sebagai bagian dari cawe-cawe Mulyono, ya kan? Nah, apakah semuanya kemudian bermuara ke Mulyono ketika sesuatu yang terjadi tiba-tiba, ya kan? Nah, tentu tidak mudah membacanya. Nah, cara publik melihat fenomena ini mungkin Slamet Ginting bisa mengurainya lebih detail. Seperti apa, Bung? Apakah ini benar-benar 20 Oktober ini memang berharap ada situasi chaos, bahwa situasi transisi ini berjalan tidak mulus, atau bagaimana? Ya enggak tahu. Jangan tanya saya. Gitu kan. Kira-kira dengan jawaban itu diksi Pak Jokowi seperti itu. Kalau orang menjawab seperti itu, Anda kesal nggak? Tergantung juga sih. Tergantung. Bisa kesal, bisa enggak. Oh gitu ya. Kalau saya jawab itu tadi, pertanyaan Anda seperti itu? Dalam konteks saya bicara kepada pengamat, saya merasa kesal sih enggak, tapi harusnya Bung menjawab. Oke. Siap, Bung. Jadi ini memang fenomena politik. Bicara politik itu tidak akan pernah bisa keluar dari konteks konflik dan juga konsensus. Itu teori ya, itu basis teori. Iya, itu ada teorinya, konsensus konflik. Selalu ada pertarungan, kemudian dicari jalan tengah. Konsensusnya seperti apa? Konsesi apa yang akan didapat dari situ? Ya. Nah, bicara kudeta Kadin, kita tidak bisa lepaskan juga dari konteks ketika semuanya masih dalam satu kolam, dalam satu kongsi, sebelum pecah kongsi. Siapa sih Arsyad Rashid itu? Anak muda yang tiba-tiba menjadi ketua umum Kadin. Aneh, Bu, pada saat itu. Berbeda dengan Anindya Bakri. Itu memang sudah diplot
Karena ini kan salah satu pangerannya dari Ical, Bakri. Abu Rizal Bakri. Ya. Yang dulu pada tahun sekitar 94-95 sebagai wartawan, saya liput itu kan. Oh, ternyata pertarungan di Kadin itu luar biasa juga. Itu era Soeharto. Jadi bicara Kadin itu sesungguhnya bicara juga oligarki. Bicara pengusaha dan penguasa. Karena itu dalam rumusnya pengusaha ini kalau ingin lancar bisnisnya harus dekat dengan penguasa. Nah, ini ada peralihan, menjelang peralihan kekuasaan. Maka dalam tanda petik wajar ada kudeta seperti itu. Wajar, menurut Bung wajar? Wajar. Wajar Karena ada intervensi? Ada pertarungan. Oh, bukan karena ada intervensi? Loh, pasti ada intervensi. Arsat dulu menjadi ketua umum Kadin. Karena intervensi? Karena intervensi. Arsat terjungkal? Juga karena intervensi. Pertanyaan saya, siapa yang mengintervensi yang sekarang? Jelas ketika dia menjadi ketua umum Kadin, kan Roslani membawa Anindya Bakri dan membawa Arsat Rosid juga ke istana presiden. Artinya presiden yang memutuskan. Jadi munas-munas itu sesungguhnya tinggal ketok palu aja. Izinnya dari presiden. Logikanya seharusnya adalah Anindya Bakri. Tapi dikudeta oleh presiden, Arsat yang jadi. Nah, ini juga begitu. Dalam perkembangannya, Arsat Rashid juga menjadi ketua tim kampanye dari kubu 03 yang mendukung Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Anindya Bakri berada di kubu yang mendukung Prabowo dan Gibran. Pecah kongsi di situ. Tapi Arsat ini adalah orangnya Jokowi. Awalnya? Iya, kalau tidak mungkin bisa jadi ketua Kadin. Jadi nggak lazim sebenarnya waktu itu dia menjadi ketua umum Kadin. Nah, ini mirip sama dengan Pilkada Jakarta. Ketika Pramono juga orangnya Jokowi. Ya. Jadi berada di situ. Jadi Jokowi selalu membuat dua kaki polanya. Ada Ridwan Kamil yang dia dukung, ada Pramono. Selalu di all president man. Sama seperti keinginannya dulu, ingin Prabowo bertempur dengan Ganjar Pranowo. Sama-sama orangnya gitu kan. Sehingga siapapun yang menang, Jokowi akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah Pilpres ini selesai, Bung, tentu terjadi perbedaan. Karena Anindya ada di kubu pemenang, kubunya Prabowo, dan ini di kubunya Ganjar yang kalah. Jadi wajar dalam tanda petik juga dikudeta. Karena semua orang-orang pengusaha ini juga inginnya dekat dengan kekuasaan. Nah, ini juga menjadi sebuah tanda bahwa Jokowi semakin ditinggalkan. Jadi rekomendasi Jokowi itu sudah tidak laku. Misalnya, Arsat Rashid itu kan akan mengadukan kepada Jokowi. Sudah mengirim surat? Sudah ngirim surat, ya. Tapi akan berhenti di Sesnek aja. Jokowi sudah di IKN, Bu. Nggak akan berdaya juga. Dalam waktu sejenak, sudah diakui oleh Menteri Hukum dan HAM. Ini ada dualisme. Ada dualisme. Jadi, kehadiran Menteri Hukum dan HAM itu juga menjadi pertanda, Bu. Pertanda? Pertanda bahwa Prabowo sudah berkuasa. Oh, oke. Ya. Anda bisa lihat bagaimana muktamar PKB. Itu juga dalam sebuah pertarungan antara kubunya Muhaimin dengan kubunya PBNU. Ya. Tapi Muhaimin ingin mendapatkan dukungan. Dia minta Ma'ruf Amin menjadi Dewan Suronya. Dewan Suro di PKB kan cukup berkuasa, berpengaruh gitu.
ini artinya dihadap-hadapkan juga dengan Jokowi. Jokowi tidak suka Muhaimin. Anda paham, abangnya kemudian dieksekusi oleh KPK. Ini kan persoalan ketika dia masih menjadi anggota DPRD di Jawa Timur. Kasus sebelum dia menjadi menteri. Kenapa baru sekarang? Padahal kasus ini juga melibatkan Khofifah yang sekarang menjadi gubernur dan akan mencalonkan kembali menjadi gubernur. Jadi ada pertarungan-pertarungan di mana selalu Kaisar Mulyono itu terlibat. Sehingga kalau orang melihat bahwa, oh menghubung-hubungkan, ya ada hubungannya seperti itu. Padahal kan tadi Bung mengatakan ini pertanda bahwa Pak Jokowi sudah tidak dipertimbangkan lagi. Makanya kemudian terjadi semacam munaslup di Kadin misalnya. Tetapi kemudian kok dibangun lagi sebuah premis baru bahwa ini menunjukkan Jokowi memang sudah ditinggalkan atau melakukan intervensi gitu. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang nih pemahamannya. Bukan, dalam pengertian memang Jokowi masih coba melakukan perlawanan di ujung kekuasaannya. Misalnya itu tadi ya, konflik antara PKB dengan PBNU. Kelihatan sekali bahwa Jokowi mendukung PBNU. Yahya Stakuf itu antara lain menempatkan Saifullah Yusuf menjadi Menteri Sosial. Itu kan sekaligus melambangkan semiotika politik bahwa dia mendukung. Ya, makanya kemudian juga ada perlawanan sekarang, Bu. Dalam waktu dekat juga sekitar awal Oktober akan ada munaslup PBNU. Ini kan sedang digiring ke sana. Nah, kuncinya kan ada antara lain di Menteri Hukum dan HAM ini, Supratman, yang memang orang Gerindra. Nah, ini kan dikunci. Sama dengan bagaimana Yasona Lawli disingkirkan, diganti Menteri Hukum dan HAM-nya. Maka kemudian selalu muncul konflik-konflik seperti ini. Jadi salah satu ciri khas Jokowi selama 10 tahun adalah mengadu domba organisasi, kekuatan politik, termasuk ormas. Nah, seperti itu. Hampir semuanya diobok-obokkan kira-kira seperti itu. Maka sama dengan kasus di Kadin ini. Ini kan sama, menjadi sebuah pertarungan. Makanya di awal saya kemukakan bahwa ya enggak tahu, jangan tanya saya, kira-kira Arsyad Rashid juga mempertanyakan ini ke Jokowi, akan dijawab seperti itu juga. Dia sudah hand up. Nah, kasus mengapa kemudian Jokowi mulai ditinggalkan, Kim Plus itu sudah mulai meninggalkan, Bu. Contoh kasus di pemilihan PJ Gubernur Jakarta. Plot twist ini, Bu. Semua Kim Plus itu awalnya mendukung Heru Budi. Masih mendukung Heru. Heru Budi awalnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Heru Budi itu disisakan hanya satu. Hanya didukung oleh PDIP. Kim Plus semuanya lari. Hanya disisakan satu suara. Jadi suara terbesar justru ada di Teguh Setiabudi, Dirjen Dukcapil, 8 suara. Kemudian yang kedua itu namanya Tom Sitohir, 7 suara. Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Dan yang ketiga adalah PJ Gubernur Kalimantan Timur, namanya Akmal Malik. 3 nama yang akan diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri nantinya akan menyerahkan kepada Presiden. Presidennya masih Jokowi. Tapi dengan posisi Heru Budi yang cuma dapat 1 suara itu, memang Presiden punya kewenangan menetapkan di antara yang dicalonkan, bisa juga tidak. Ini kan juga mempermalukan Jokowi, karena Heru Budi adalah orangnya dia. Sekretaris Presiden. Dan posisinya ada sekarang di IKN. Ini yang kemudian dikritik abis waktu itu. Mengapa pilihannya Heru Budi menjadi PJ Gubernur menggantikan Anies?
posisi dia selalu dari Merdeka Utara, Merdeka Selatan, atau Jokowi di Bogor dan lain-lain. Tidak efektif. Makanya Jakarta kedodoran, ada PJ-nya. Oke, Bung, sebenarnya kan Presiden Jokowi ini kan sebenarnya sedang dalam menuju purna bakti. Iya. Ya, menjadi wajar sebenarnya jika kemudian yang selama ini bergantung secara politik kepada kekuasaan Presiden Jokowi, kemudian mencoba mencari gantungan baru. Iya. Ya kan, artinya bukan karena Jokowi ditinggalkan, tapi memang secara politik. Tadi kan Bung di awal mengatakan ini konsensus atau konflik. Iya. Iya toh? Iya. Politik adalah pertarungan. Iya. Iya toh? Pertarungan untuk merebutkan kekuasaan. Nah, ketika yang selama ini menjadi beringinnya sudah akan purna secara kekuasaannya, tentu yang selama ini terayomi atau mendapatkan kekuasaan dari Jokowi, wajar kalau kemudian mencari gantungan baru. Kenapa kemudian justru Bung sebagai seorang akademisi justru melihat ini Jokowi ditinggalkan? Iya. Itu kan sebuah peyoratif, justru agak sedikit mendowngrade ya peran presiden dalam sebagai pembina politik dalam negeri gitu loh. Bukankah itu agak bertolak belakang dengan realitanya? Iya, Bung. Keinginan Jokowi untuk terus berkuasa kan terlihat. Ya. Ini kan sama dalam sejarah ini, dia meninggalkan kursi kepresidenan, tapi dia menempatkan anaknya di kursi kepresidenan, wakil. Ya. Ini sama dengan kasus di Filipina itu kan, Rodrigo Duterte. Bom Marcos dan yang Sarah kemudian Duterte ya toh? Meninggalkan kursi kepresidenan, tapi anaknya dititipkan dalam tanda petik menjadi wakil presiden. Sama, artinya memang orang ini adalah orang-orang yang tidak puas dengan masa keperiodonnya yang sudah selesai, ingin melanjutkan. Sudah rahasia umum bahwa Jokowi ingin 3 periode. Sudah rahasia umum bahwa Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya dengan alasan COVID. Dan ini yang ditentang oleh Megawati. Bahwa ini keluar dari konstitusi. Di situ antara yang pecah kongsinya kan. Jadi memang masih ada keinginan. Sama Bung, posisi Jokowi dan keluarganya itu adalah posisi yang kritis sekarang. Karena tidak mempunyai partai. Maka berangkat dari kasus di Kadin ini juga, Bung, kemungkinan Jokowi juga akan mendukung Anindya Bakri karena ayahnya adalah salah satu dewa di Partai Golkar. Tentu Jokowi juga berharap untuk bisa ditempatkan di Golkar. Harapan itu awalnya ketika Bahlil menjadi ketua umum melewati Munaslup. Tapi kan ternyata tidak terjadi. Dewa-dewa itu tidak menyetujui. Artinya apa? Bahlil yang diperkirakan sebagai emas bisa menarik Jokowi di situ. Dia menghadapi perlawanan-perlawanan yang luar biasa, Bu. Contoh, kan? Bagaimana dia tidak berdaya juga untuk menolak Airin. Rekomendasi hari ini, besok rekomendasi lain yang mendukung Airin. Karena di situ ada pertarungan. Erlangga di awal itu, sebelum dia dilengsarkan, itu mendukung Airin. Belum lagi contoh di Jawa Timur. Bagaimana, ini kan perpaduan ya, komunikasi politik yang dijalankan oleh Golkar dengan PDIP di Banten. Di Jawa Timur juga begitu. Gus Han itu adalah yang menjadi calon wakil gubernurnya Risma, itu adalah wakil ketua Golkar Jawa Timur. Nggak berdaya juga, nggak bisa dicopot, nggak bisa dipecat. Golkar selalu main 2 kaki, Bu. Artinya Bahlil nggak berdaya juga. Jadi suhu politik ini memanas, sepertinya memang sengaja dibikin panas menurut Bung Ginting. Bukan karena memanas secara alamiah, tetapi memang sengaja dibikin panas. Ya, antara original dan juga rencana memang untuk merebut kekuasaan. Nah, menurut saya merebut kekuasaan yang mana lagi, Bung? Kan kita sudah selesai ini. Pilpres sudah selesai. Oh, bukan. Bahkan pilkada di kekuatan-kekuatan politik di partai-partai, di ormas. Itu kan tadi
Ada pertarungan di Ormas, bayangkan Kadin aja ada kudeta-kudeta seperti itu kan. Yang padahal tipikal Anindya itu tidak seperti itu. Tapi memang harus diambil oleh pemerintah. Memang tidak akan dimunculkan, tapi melalui proksi-proksi. Karena itu menurut saya, Golkar pun tidak akan lama waktunya Bahlil ini juga akan dikudeta lagi. Posisinya seperti itu, Bung. Karena dia dianggap sebagai proksinya Jokowi. Padahal Jokowi sudah mulai lengser. Sudah mulai akan lengser. Ini senja. Jadi pertarungannya sama dengan di Sumatera Utara, bisa-bisa Bobi akan ditinggalkan gitu. Misalnya Golkar yang sangat kuat di Sumatera Utara, di mana Ijek menjadi wakil gubernur, ketua Golkar Sumut, tapi tidak diizinkan untuk bertarung melawan Bobi. Kan aneh. Maka kemungkinannya adalah Golkar tidak akan mendukung Bobi, Bung. Bobi antropologinya ya barangkali akan didukung oleh orang-orang kelompok misalnya etnis Mandailing. Tapi kalau di belakang Bobi itu orang tahu bahwa ada Jokowi, orang Mandailing juga kemungkinan nggak akan mau memilihnya. Kalau pilkada kan sebenarnya kan sudah terdaftar, Bung. Iya. Tidak mungkin ada perubahan lagi. Dan Golkar tetap mendukung Bobi ya, karena di belakang Bobi. Maksud saya begini, pada sesungguhnya secara kalender politik, kita ini sekarang kan sedang menghadapi pilkada. Mestinya heboh. Ya, toh? Ada beberapa provinsi yang strategis, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Sumatera Utara misalnya. Tetapi masih kalah daya tarik untuk menjadi perhatian publik itu dibanding menuju tanggal 20 Oktober. Gitu. Dan ini sebuah fenomena yang baru dalam proses transisi. Nah, yang menariknya lagi adalah sebagian melihat justru transisi yang terjadi tanggal 20 Oktober inilah transisi yang paling baik. Karena semuanya sudah dipersiapkan, ya kan, dari pemerintahan yang sedang menuju masa purnanya, menuju ke pemerintahan yang baru, itu dipersiapkan dari anggarannya, dari fiskalnya, dari orang-orangnya, gitu loh. Tapi di sisi lain, ya kan, secara real politik, setidaknya yang kita baca di sosial media, justru tidak seperti itu. Justru ini transisi yang bakal terjadi sebuah cacat di situ. Bahkan sebagian juga menghendaki tidak ada pelantikan Gibran, gitu loh. Nah ini menurut Bung bagaimana cara membaca ini? Jadi Bung terlalu cepat juga kalau dibilang ini transisi ini akan mulus di awal itu tadi. Ya politik itu akan dilihat dari detik terakhirnya juga. Ada perubahan apa yang akan terjadi? Nah, bagaimana dengan pelantikan? Begini, persoalannya adalah kalau ada upaya membatalkan pelantikan Gibran, ini juga kemungkinan bisa menjadi paket dengan Prabowo. Maka secara politik, saya kira Prabowo juga akan secara pragmatis mendukung agar pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu tidak terganggu. Oke, tapi setelah itu, Bung, cerita akan lain. Bung, dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan presiden ke-6 Megawati. Ya, kelima ya, Megawati Soekarno Putri. Nah, pertemuan itu kemungkinan akan dilakukan sebelum Oktober. Sebelum 1 Oktober. Sebelum pelantikan lah. Kalau bahasanya Pak Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, sebelum pelantikan. Sebelum pelantikan anggota DPR baru, kemungkinannya begitu, Bung. Kenapa? Karena ini terkait posisi di siapa yang akan memimpin DPR. Kalau menurut Undang-Undang MD3, yang memimpin DPR adalah pemenang pemilu legislatif, dalam hal ini PDIP. Nah, PDIP kebetulan tidak berada di Koalisi Indonesia Maju. Apakah Koalisi Indonesia Maju akan menyerahkan begitu saja posisi Ketua DPR kepada Puan Maharani?
Nah, disinilah komunikasi politik atau deal-deal politik akan dilakukan dalam pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Nah, ini untuk menempatkan posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu harus ditempatkan secara terhormat. Jangan lagi seperti hasil pemilu 2014, PDIP menjadi pemenang, tapi posisinya digantikan oleh Golkar. Sama dengan Megawati, PDIP menjadi partai pemenang pemilu legislatif 1999, tapi Megawati tidak jadi presiden. Belajar dari pengalaman 1999 dan juga 2004, saya kira akan ada konsensus antara Prabowo sebagai pimpinan Koalisi Indonesia Maju dengan Megawati, antara pemenang pemilu presiden dengan pemenang pemilu legislatif. Jalan tengahnya seperti apa? Nah, ini kan dalam September ini juga sedang akan dibahas di ujung masa bakti DPR 2019-2024 ini. Undang-undang MD3 ini, kalau ini diubah, ini juga memporak-porandakan PDIP. Maka di situ kemungkinannya ada tawar-menawar, termasuk supaya PDIP tetap menjadi ketua DPR, dan juga apakah PDIP akan mau masuk dalam koalisi pemerintahan itu, Bung. Jadi Seperti apakah itu. transisi itu akan berjalan mulus? Bung sepakat dong berarti kalau gitu. Ya, kalau melihat situasi ya, di mana perlawanan Jokowi juga semakin lemah karena Koalisi Indonesia Maju terlihat sekali ya dari penentuan PJ Jakarta, Jokowi sudah ditinggalkan dengan cara Heru Budi itu tidak dipilih kecuali oleh PDIP. Nah, kan PDIP juga seperti dikerjain kan. Oh, semua rata-rata memilih Heru Budi, ternyata dia ditinggalkan sendirian. Maka ini juga semiotika politiknya adalah Kim Plus sudah tidak lagi mendukung Jokowi dalam kasus ini. Maka itu tadi, menurut saya tentu pergolakan politik yang paling dramatis itu nanti setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Seperti itu, Bung. Ya, tentu kita kalau melihat, biasanya kan begini, Bung, ada kontrak-kontrak politik yang terjadi sebelumnya pada saat Pilpres, ya kan? Anggaplah misalnya kalau kita melihat sekarang kan, banyak pihak kan sekarang mencoba membenturkan antara Jokowi dengan Prabowo. Ya tentu dengan agenda masing-masing. Ya kita bisa banyak sekali tebakan yang kita bisa alamatkan kepada upaya untuk membenturkan itu. Tetapi kalau kita melihat kebiasaannya, kenapa Jokowi mendukung Prabowo, ya kan? Itu pasti ada pembicaraan, ada kontrak politik antara mereka, ya kan? Sehingga konsistensi antara kedua tokoh ini hingga hari ini masih bisa kita rasakan. Nah, menurut Bung, apakah konsesi atau kesepakatan antar mereka ini sebelum Pilpres akan bisa tersobek-sobek sedemikian rupa oleh gangguan-gangguan yang sekarang intensif dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi atau civil society? Menurut Bung gimana? Ya bisa. Bisa. Alasannya? Begitu angin perubahan itu seperti badai, seperti topan, nggak akan bisa dihalangi oleh seorang presiden sekalipun. Betul. Karena angin perubahan yang ingin membuat Jokowi dan keluarganya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap turunnya demokrasi, terhadap meningkatnya lagi dinasti-dinasti politik. Ini harus digugat karena TAP MPR yang mengatakan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai hari ini belum dihapus. Dan ini yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang pernah disakiti oleh Jokowi dan lawan-lawan politik Jokowi, ini akan diangkat, Bu. Dan menurut saya Prabowo tidak akan bisa membendung itu. Sebagai kekuatan politik yang sedemikian rupa, maka itu nanti pertaruhannya adalah bagaimana presiden dengan DPR, ketua DPR dan presiden itu memegang kunci, plus ketua MPR dan ketua MK.
ini adalah kunci untuk dilakukannya impeachment, terutama terhadap yang sekarang beredar. Sama dengan kasus di Filipina itu, Bu. Menurut Bung, impeachment itu akan terjadi setelah pelantikan. Akan terjadi. Maksudnya yang mengimpeach siapa dan oleh siapa, Bu? Potensi terjadinya impeachment terhadap wakil presiden itu besar sekali. Dan akan dilakukan oleh partai-partai politik ini, termasuk di Kim Plus itu, Bu. Siapa yang akan diimpeach? Ya, wakil presiden. GRR. Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming maksudnya? Iya. Ini kan sama dengan konflik yang terjadi di Filipina, di Filipina itu kan, antara Bongbong Marcos atau Ferdinand Marcos Jr. dengan Sara Duterte. Bahkan untuk melakukan perlawanan politik yang dilakukan oleh Sara Duterte, dia melepaskan jabatan Menteri Pendidikan supaya bisa konsentrasi untuk melawan sang presiden. Dan kebetulan di Filipina itu masa jabatan presiden 6 tahun, sehingga tidak punya kesempatan lagi Bongbong Marcos untuk maju ke periode kedua, kecuali dia akan mengubah konstitusi negaranya. Ini cara Sara Duterte itu melepaskan jabatan wakil presiden untuk menyiapkan energi yang lebih besar, karena memang ada kebijakan-kebijakannya yang tidak kebijakan sang ayah waktu jadi presiden tidak dijalankan oleh Bongbong Marcos. Nah, ini kan sama juga, Bu. Kemungkinan Presiden Prabowo juga tidak akan sepenuhnya menjalankan program-program dari ayahnya Gibran pada saat jadi wakil presiden. Tapi dengan posisi Jokowi yang tidak bisa masuk partai, kan dibendung ini, Bu. Walaupun dengan itu tadi caranya, barangkali mengizinkan Anindya Bakri menjadi ketua umum Kadin dengan harapan mendapatkan tempat melalui Abu Rizal Bakri sebagai dewan apa di Golkar. Tapi dewannya kan bukan cuma Ical, yang lain juga. Dengan tidak mempunyai cantolan politik, Jokowi akan lemah sekali, Bu. Ya, kalau kita belajar dari atau menyimak yang terjadi di Filipina, memang situasinya agak berbeda, Bu, dengan yang ada di situasi kita di dalam negeri ya. Kalau di Filipina itu memang pada saat setelah menang, ya toh, pada saat mereka menyusun kabinet dan menjalankan roda pemerintahan, terlihat memang Sara Duterte dan cawe-cawe bapaknya di belakangnya mantan presiden Filipina, ya kan? Itu memang seolah-olah mendikte terus Bongbong Marcos Junior ini, sehingga kemudian mereka dari kompak menjadi pecah, sehingga Sarah pun mendorong dilakukannya impeachment terhadap Bongbong Marcos, gitu. Nah, sementara kalau kita lihat sekarang Prabowo dan Gibran kan adalah anak muda yang sudah, kalau kita lihat ya penjelasan Presiden Jokowi sendiri, apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Gibran yang kita simak di media adalah menasihati Gibran untuk banyak belajar justru dari Presiden, ya kan? Banyak belajar, gunakan kesempatan ini untuk banyak belajar. Artinya begini, secara karakter situasinya memang berbeda, ya kan? Panggung politik depannya kita lihat antara di Filipina dengan di Indonesia berbeda. Kecuali memang ada hal-hal tertentu yang sifatnya persoalan hukum yang itu mungkin bisa ke arah situ. Menurut Bung gimana? Misalnya sekarang kita lihat masih terus orang mencoba meyakinkan bahwa akun Fufu Fafa itu memang Gibran. Apakah unsur-unsur seperti itu yang mungkin mendorong adanya impeachment? Kalau itu ternyata tidak, kenapa Bung tidak mendorong pemerintah ini ketika berjalan, ya udah bekerja. Karena mencapai 8% pertumbuhan ekonomi seperti yang diwacanakan oleh Presiden terpilih Prabowo itu tidak mudah. Itu butuh stabilitas politik yang sangat kuat gitu loh, Bung. Iya, menurut saya justru faktor instabilitas politiknya ada di Gibran itu, Bung. Ketidaksetujuan partai-partai politik dan juga kaum akademisi, kelas menengah yang merasa dibodoh-bodohin dengan munculnya Gibran ini sebagai pernyataan yang sifatnya faktual atau spekulatif nih, Bung? Iya, faktual. Faktual? Iya. Ya kan sama dengan kasus di mana
Bongbong Marcos itu memaafkan beberapa orang yang dulu dihukum oleh Rodrigo Duterte, sama dengan Presiden Habibie memaafkan narapidana tahanan politik era Soeharto dibebaskan, kan sama seperti itu. Nah, kemungkinan juga begitu. Prabowo akan memulihkan hak-hak pihak-pihak yang dulu pernah dizolimi oleh Presiden Jokowi. Ya, kan sudah ada pernyataan dari Presiden SBY, Presiden ke-6 ya, Presiden SBY, bahwa kita mengalami apa yang namanya badai hebat, di mana partai kita akan dibegal. Itu kan tahu akan dibegal oleh Jokowi. Apakah Demokrat tidak akan melakukan perlawanan? Akan, Bu. Di Golkar juga Erlangga yang begitu kuat sampai di bawah, pasti juga begitu. Ical apakah juga mau menyerahkan itu kepada Jokowi? Ingat loh, dualisme Golkar ketika Ical berkuasa, ada Agung Laksono, juga akan melakukan perlawanan. Begitu juga tempat lain. Muhaimin apa tidak akan melakukan perlawanan? Akan melakukan perlawanan. Jadi Jokowi itu terlalu banyak menciptakan musuh-musuhnya. Musuh-musuh itu akan bangkit menurut saya, Bung. Dan ini incarannya adalah Gibran. Maka menurut saya Gibran adalah menjadi faktor instabilitas politik yang akan mengganggu pemerintahan Prabowo. Maka saya punya kira-kira punya bayangan yang nakal atau barangkali di luar perkiraan orang, sama dengan seperti peristiwa Super Semar itu, Bung. Untuk menciptakan stabilitas politik, maka bisa saja kemudian akan ada orang yang mendatangi Gibran, orang yang dipercaya oleh Prabowo atau apa, yang mengajukan surat supaya Gibran mundur daripada kemudian dia di-impeachment. Di-impeachment, dibikin hak angket. Terlalu banyak, Bung, sekarang daftarnya. Pelan-pelan hampir tiap hari muncul. Dan pembelanya nyaris sekarang sepertinya tinggal Sylvester itu aja kan, yang ijazahnya juga diragukan gitu. Nah, nyaris tidak ada lagi orang yang dulu berani pasang badan, sekarang tidak ada pasang badan lagi. Ngabalin sudah nggak ada kedengaran lagi dan segala macam. Sudah mulai ditinggalkan menurut saya, Bung. Dan itu hukum alam bahwa sesuatu yang menjelang lengser dalam kekuasaan akan ditinggalkan. Jadi apalagi yang dulu banyak melakukan dosa politik, ya semakin cepat perlawanan itu akan dilakukan. Ini sudah siap-siap. Apa yang akan dilakukan setelah pelantikan? Jadi menurut saya Prabowo juga harus memperhitungkan potensi terjadinya instabilitas politik dengan kehadiran Gibran di situ. Maka pertemuan Prabowo dengan Megawati menurut saya antara lain juga akan membahas itu. Bung, sebenarnya kalau saya perhatikan dari minggu ke minggu, analisa-analisa Bung Ginting ini sangat progresif dan agresif saya lihat. Sehingga saya berpikir Bung ini sebenarnya dalam kapasitas sebagai akademisi atau pengamat atau sebagai seorang oposisi, gimana Bung? Ya, saya sejak eranya Pak SBY, era-era presiden lah, dari era reformasi itu selalu begitu. Saya harus kritis dengan siapapun presidennya. Lebih bagus kita mengingatkan seperti itu. Kemungkinannya dalam politik begini. Sampai kemungkinan yang paling keras sekalipun, misalnya seperti saya bilang tadi, potensi untuk meminta Gibran mundur lewat orang-orang itu, sebaiknya Anda mundur aja daripada di impeachment. Dan itu juga... Siapa yang sudah mengajukan surat itu ke Gibran, tuh? Iya, saya kira akan juga ada yang berpikir seperti itu juga. Di situ kemudian konfliknya akan menemui konsensusnya, misalnya, ya sudahlah, misalnya menyerah, tidak akan melakukan perlawanan, daripada kira-kira Pak Jokowi akan diberikan jaminan-jaminan dan segala macam. Sama kan dengan yang dilakukan oleh penguasa pada saat pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie, antara lain adalah Menhan Kampangap, Jenderal Wiranto.
sampai memberikan konsensi gitu kepada Presiden Soeharto bahwa saya akan menjamin keselamatan dan lain-lain, daripada kemudian berakhir dengan tidak nyaman, berakhir dengan tragis. Menurut saya begitu. Itu juga nanti akan ditawarkan menurut saya sama Jadi, seperti itu. Ini Bung Ginting mengajukan postulat baru saya pikir. Kalau minggu lalu kan Bung mengajukan postulat bahwa Puan yang akan menggantikan Gibran dalam pelantikan. Nah, sekarang postulat barunya akan ada orang yang mengirim surat ke Gibran untuk supaya mundur daripada di-impeach gitu. Iya. Ya kan? Nah, bisa dijelaskan nggak, Bung? Kerangka teorinya apa yang bisa mendukung pengajuan surat itu make sense gitu atau masuk akal? Bung, ketika surat perintah 11 Maret, itu 3 orang, Jenderal Muhammad Yusuf, kemudian Jenderal Basuki Rahmat, Amir Mahmud, kemudian Jenderal Amir Mahmud, itu adalah orang-orang yang dekat dengan Presiden Soekarno. Iya. Maka bukan tidak mungkin juga orang-orang yang dekat dengan Presiden Jokowi juga akan mengajukan hal itu kepada Jokowi dan juga keluarganya. Lebih baik keluarga ini mundur saja dari panggung politik nasional daripada terjadi instabilitas nasional. Seperti itu. Dan itu akhirnya Soekarno juga menandatangani permohonan itu karena situasinya sudah tidak terkendali, Bung. Sejak dari 65 sampai 66, 67, demo terus-menerus. Bagaimana mau membangun kekuatan ekonomi? Bagaimana juga akan terjadi stabilitas nasional? Ekonomi tidak akan terbangun kalau tidak terciptanya stabilitas. Nah, Prabowo sebagai militer, tentu cara berpikirnya juga stabilitas nasional termasuk yang diutamakan sebelum membangun ekonomi dan sebelum melakukan pemerataan. Begitu trilogi pembangunannya itu akan digunakan oleh Prabowo, sebagaimana dia juga akan menggunakan Trisakti Bung Karno, triloginya Pak Harto, begitu. Nah, apakah menurut Bu, ketika anggaplah skenario itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Iya. Manakala itu terjadi, Prabowo akan diam terhadap surat yang disampaikan ke Gibran itu untuk menyuruh mundur. Apakah itu justru Prabowo akan melindungi wakil presidennya? Karena nggak bisa juga kita negasikan begitu saja bahwa kemenangan Prabowo dengan perolehan 58%, ya kan? Itu juga adalah karena kehadiran Gibran di sana. Apakah semachiavellis itu politik, ya kan? Ketika kekuasaan sudah diraih, orang yang mendukung pun kalau memang sudah nggak disukai juga harus disikut gitu. Apakah naiknya Gibran juga tidak dengan cara-cara Mas Pepes? Itu dianggap dengan cara-cara memanipulasi aturan ya, lain. Kalau itu kan masih debatable, Bu. Iya. Ya, toh. Ya, itu kan sebenarnya sudah dengan dihukumnya ketua MK ya yang melanggar etik. Sesuatu aturan yang melanggar etik tapi dilaksanakan. Sama dengan ketua KPU-nya yang melanggar etik dilaksanakan. Ini kan menjadi perdebatan-perdebatan. Ini sisi buruk hukum di Indonesia. Itu sama. Nah, menurut saya, apakah Prabowo akan mendukung dan lain-lain? Justru menurut saya, Prabowo akan melihat situasi. Karena angin politik juga yang berhembus juga tidak menghendaki. Maka seperti itu. Mengapa ada premis bahwa kemungkinan Puan yang akan menggantikan Gibran? Karena PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif. Jadi wajar saja menjadi partai yang diberikan tempat terhormat untuk menjaga stabilitas nasional. Seperti saya bilang, tidak bisa Indonesia melepaskan diri dari unsur-unsur partai Islam. Karena justru partai Islam, partai Serikat Islam, partai dagang Islam, dan lain, justru pada 1908 yang menggaungkan soal persatuan Indonesia, baru kemudian PNI pada 1926-27. Jadi tidak mungkin melepaskan simbol-simbol partai-partai besar, partai ideologis di Indonesia antara Islam, nasionalis. Nah, bagaimana kalau kemudian representasi nasionalisnya
tidak dari PDIP. Itu fakta kok. Jadi menurut saya salah satu konsensusnya nanti adalah bagaimana setelah misalnya Gibran di impeachment, maka DPR juga akan menyetujui, menurut saya akan mulus menyetujui Puan kemungkinan menjadi wakil presiden Prabowo. Ya, artinya dalam hitung-hitungan Bung Ginting, Iya. ya, ketika anggaplah situasi itu memang terjadi, Iya. impeachment yang diajukan ke Gibran itu Prabowo pun mendukung begitu. Iya, karena angin politiknya seperti itu, Bung. Angin politik siapapun sama seperti Pak Harto. Angin politiknya sudah menginginkan dia mundur. Nggak berdaya juga dia. Ini Habibie juga begitu. analisa Bung ini bikin situasi makin panas ini, Bung. Oh gitu. Iya, Habibie juga. Kalau dia mau bertahan, Bung, 98 baru 2003 digantikan. Tapi angin tidak menghendaki dia berhenti. Sama dengan Gus Dur juga. Justru orang yang sangat bijak daripada situasi benturan nasional terjadi pergolakan luar biasa. Gus Dur pilih mundur. Sama dengan Soekarno juga gitu. Daripada perang saudara saya mundur. Apakah kemudian Jokowi akan tetap melakukan hal-hal yang di luar seperti dilakukan oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, atau dan juga Presiden Habibie? Ini kan sudah contoh, Bung, bahwa memang kita itu dalam sejarahnya tidak bisa dilepaskan dalam tanda petik kutukan Ken Arok itu, bahwa Ken Arok diartikan artinya anak rampas, anak yang dirampas. Jadi kekuasaan di Indonesia itu sepertinya melalui darah-darah dan dengan perampasan. Jadi kira-kira kita belum bisa melepaskan dari kutukan Ken Arok itu gitu. Apakah yang dilakukan Jokowi juga terhadap Megawati bukan dengan cara-cara Ken Arok, menusuk langsung ibunya, ibu yang membimbingnya, ibu yang membinanya, kan sama. Termasuk menurut Bung yang bikin analisa ini menjadi bisa diterima dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Iya, Mahfud MD justru mengingatkan bahwa ini dia berkali-kali mengatakan, jadi proses yang cacat akan diteruskan, ini akan terus bergulir. Ini bayi cacat gitu ya, yang lahir cacat, akan cacat terus, Bu. Lebih baik kemudian membuang bisul, membuang penyakit itu, daripada kemudian tubuh kita itu kemudian dimasuki racun, rusak semua. Saya kira pilihan Prabowo artinya seperti itu. Kalau dia masih di bahasa Jawanya apa ya, diglendoti ya, digendong oleh Jokowi, membawa tumpukan keluarga Jokowi, ini justru akan membuat situasi pemerintahan Prabowo tidak stabil. Menurut saya begitu. Ya, berarti memang Bung selalu menggunakan pendekatan konflik ke depan ini antara Prabowo Gibran ini dalam satu paket pemerintahan ya. Dan kalau dari sisi yang lain, Bung, apakah memang Bung tidak melihat sisi yang mendekati pendekatan konsensus di sini daripada pendekatan konflik? Karena saya tetap tidak yakin pendekatan konflik akan dilakukan oleh Prabowo karena risikonya terlalu besar. Pendekatan konflik ya bisa menciptakan instabilitas politik, ya kan? Sementara Prabowo bahkan ketika ingin mengajak Megawati itu untuk berdiskusi juga untuk bagaimana sebaiknya ke depan, itu kan demi tercapainya stabilitas. Yeah. Karena Bung, mencapai pertumbuhan bertambah 3% dari sekarang 5,1 sampai 8% itu nggak mudah, Bung. Bung, dalam politik itu memang nggak bisa dilepaskan persoalan konflik. Pertarungan itu adalah konflik. Betul. Karena itu tetapi harus apakah ada konflik harus diciptakan? Karena risikonya terlalu besar. Bukan diciptakan. Taruhannya terlalu besar. Bukan diciptakan. Ada dengan sendirinya. Karena Jokowi yang menciptakan konflik di awal. Maka harus diselesaikan oleh Prabowo dengan cara konsensus seperti ini. Soal kenapa kemudian tadi Anda bilang, bukankah Prabowo juga membutuhkan Gibran, membutuhkan Jokowi dalam Pilpres? Itu pragmatisme politik yang dibutuhkan elektoralnya pada saat
Selesai setelah itu. Ya sadis memang dalam politik. Prabowo di sisi ini Bung lihat sangat pragmatis. Pragmatis. Sama dengan dia berkali-kali mengatakan Jokowi dicubit, saya juga seperti dicubit. Kan kira-kira seperti itu etika politik. Tapi itu pragmatisme politik. Tapi kan politik kan tidak yang seperti di panggung depan. Di panggung belakangnya seperti apa? Panggung tengah itulah yang disebut konsensus. Dan Seperti itu. Bung merasa bahwa pemikiran ini sifatnya hipotesis atau prejudice ini, Bung? Oh, hipotesis dong. Hipotesis ya? Iya. Oke. Jadi selalu ada konsensus di balik konflik. Artinya hipotesisnya adalah ibarat penyakit tadi itu, supaya ini tidak akan menggerogoti ke seluruh badan, harus ada amputasi, begitu Iya. lebih kurang. Iya, sama dengan kasus Airlangga itu kan. Bagian dari konflik. Udah kan konsensusnya. Udah lebih baik kau mundur aja. Konsensusnya gitu. Kau nggak diapa-apain. Oh, seperti itu. Sama dengan yang tadi Gibran. Kau mundur aja. Kau nggak diapa-apain nanti. Oke. Jadi itu juga akan dilakukan. Loh, bukankah Jokowi juga melakukan hal yang sama? Nah, maka kemudian kalau Prabowo juga menggunakan hal yang sama, itu wajar juga. Nah, Bung, ini kan sekarang tanggal 17 September. Menuju 20 Oktober itu kan lebih kurang sekitar 31-an hari. Ya. Ini udah benar-benar hitung mundur. Ya kan? Peristiwa apa lagi yang kira-kira yang mungkin akan membuat situasi ini makin mengerucut sedemikian rupa menuju hipotesis Bung tadi, atau yang sebaliknya? Karena kan Bung tadi mengatakan, 1 hari pun bisa ada kejadian. Jangankan 33 hari. Iya. 1 hari pun bisa saja terjadi. Hari ini kita di media sedang membahas di mana peran Polri untuk bisa membuktikan kasus Fufu Fafa kan sebenarnya mudah sekali dibuktikan. Bukan seperti Menkominfo yang seperti jadi menteri keluarga. Kan harusnya nggak begitu. Kan mudah saja dibuktikan akunnya sekarang dihilangkan segala macam. Panggil Kapolri bisa. Kenapa dia aja? Ya karena sangat dekat dengan Jokowi. Dalam teori patron kan juga gitu. Anda itu melampaui 4 tingkatan. Saya bantu. Karena itu Anda harus bantu saya kan. Kira-kira seperti itu. Kan mudah sebenarnya. Polisi punya divisi cyber. Bisa membuktikan itu. Kepala Badan Siber Sandi Negara bisa membuktikan siapa pemilik akun ini. Menkominfo juga bisa begitu. Nah, itu tadi saya bilang juga. Ada rencana Munaslup PBNU. Ini juga bagian dari gonjang-ganjing politik. Pertarungan politik terakhir di mana Jokowi kesannya juga mendukung kubu Yahya Stakuf. Kita juga ingin melihat ini nanti hasil kajian dari terhadap posisinya Menteri Agama. Adiknya Ketua Umum PBNU. Iya. Soal dana haji itu kan juga jadi masalah. Itu kan juga pertarungan di DPR. Kita akan lihat apakah kemudian masih takut sama Jokowi atau enggak. Ini posisi Menteri Agama dalam komisi atau persoalan dana haji, ini kan menjadi dilema. Kita akan lihat lagi. Kan dianggap sebagai ini orang di balik Jokowi. Jadi sekarang orang sudah memetakan, ini mana orang-orang terakhir yang masih mendukung Jokowi. Bung, pelan-pelan itu seperti era Soekarno, era Soeharto. Siapa orang yang masih mendukung Soeharto? Siapa yang masih mendukung Soekarno? Itu akan habis dengan sendirinya. Pelan-pelan. Ini politik. Alangkah bodohnya kalau menyantol kepada pihak yang sudah akan expire secara kekuasaan, Bu. Pragmatis memang. Jadi 33 hari rasanya kursi Jokowi semakin panas. Wah. Seperti cacing kepanasan kira-kira gitu, Bu. Ya. Ya memang begitulah politik, Bu. Iya. Ya. Dan ini sudah 54 menit, Bung. Iya. Saya pikir pemirsa
dari podcast Madilog Forum ini juga mungkin sudah makin panas juga isi kepala. Sobat Madilog, memang politik itu bisa ditafsirkan sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan ilmu kita, dan sesuai dengan kesenangan kita. Di era post-truth sekarang memang begitu indah kita dalam menyikapi fenomena yang berlangsung, dan kita bahkan bisa bersuara di ruang publik tanpa ada yang membatasi. Nah, percakapan antara saya dengan pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Slamet Ginting ini rasanya cukup memberikan gizi bagi kita semua dalam mencerna situasi politik saat ini. Yang pasti kita berdua ya Bung ya, tetap berharap sepanas apapun analisa Bung Ginting tadi, tetap kita berharap sebenarnya Indonesia akan baik-baik saja, ya kan? Karena konsensus yang bijak. Konsensus yang memang kita nggak tahu konsensus seperti apa. Karena konsensus menurut saya mungkin berbeda dengan konsensus menurut Bung Ginting, ya kan? Konflik menurut Bung mungkin berbeda dengan konflik menurut saya. Nah, itulah indahnya kita dalam berbicara tentang politik praktis. Politik memang mencari kekuasaan, tetapi di balik itu semua kekuasaan adalah untuk kepentingan nasional. Demikian dulu Sobat Madilog, kita berjumpa lagi pekan depan bersama Bung Ginting. Dan tetap bergerak dan terbentur. Itulah nasihat Tan Malaka, kita jangan gampang putus asa. Sampai jumpa.